Ya, pengelolaan Mendelssohn Syndrome. Ya, aspirasi itu merupakan masuknya benda asing dari ataupun melalui trakea ke paru. Benda asing tersebut itu bisa berasal dari lambung, esofagus, mulut, dan hidung, dan bisa berupa makanan, darah, air ludah, ataupun cairan lambung. Masuknya cairan lambung ke saluran nafas itu bisa terjadi akibat muntah ataupun regurgitasi. Nah, aspirasi isi lambung itu merupakan kejadian yang sangat ditakuti oleh yang melakukan anestesi. Angka kejadian aspirasi adalah 1:3.886 untuk pembedahan elektif dan 1:895 untuk pembedahan darurat. 64% pasien yang mengalami aspirasi dalam waktu 2 jam itu tidak tampak gejala pada proses pernapasan. 6 pasien dilakukan pemasangan alat bantu nafas atau respirator dalam waktu 24 jam dan terjadi kematian pada 3 pasien. Mendelssohn itu mengemukakan bahwa ada 2 kelompok gejala akibat aspirasi dari isi lambung. Yang pertama itu adalah akibat dari bahan padat isi lambung yang kemudian itu bisa mengakibatkan tanda dan gejala cyanosis, wheezing, choking, tachypnea, hipotensi dan mediastinal shift, dan konsolidasi jaringan paru. Kelompok yang lain yang dikenal dengan sindroma Mendelssohn yang klasik itu adalah akibat dari aspirasi asam dengan gejala spasme bronkus, tachypnea, wheezing, cyanosis, dan panas. Nah, sejak diketahui bahwa aspirasi itu lebih mudah terjadi pasien obstetri di tahun 1930, Mendelssohn itu menyampaikan penyebab aspirasi antara lain adalah adanya perubahan anatomi dan juga fisiologi pada ibu hamil, pengosongan lambung yang memanjang, dan penurunan kekuatan otot sphincteroesophagus. Nah, untuk mengurangi angka kejadian aspirasi, pasien itu harus dipuasakan, kemudian diberikan obat-obatan untuk pencegahan, antara lain untuk mencegah antasida, H2 antagonis. Kemudian dilakukan rapid sequence induction, pemakaian CUF pada intubasi. Baik, kemudian masuk ke bab patofisiologi. Nah, akibat dari aspirasi isi lambung itu dibedakan 3 bahan aspirat, yakni berupa asam, partikel, dan juga bakteri. Nah, secara umum aspirasi itu bisa dicegah, yakni dengan menjaga supaya isi lambung itu tidak masuk ke esofagus dan faring. Yang di faring itu dijaga supaya tidak masuk ke trakea dan paru ya. Nah, selain bahan aspirat, volume isi lambung itu juga menentukan keparahan akibat aspirasi, sehingga jumlah cairan masuk paru itu diusahakan menjadi lebih sedikit. Timbulnya reaksi akibat aspirasi asam itu bisa terlihat segera sesudah kejadian atau gejala yang timbulnya lambat. Aspirasi asam lambung itu terjadi dalam 2 fase, yakni trauma pada jaringan dan reaksi keradangan. Asam akan segera bereaksi dengan mukosa trakea dan alveoli dalam waktu 5 detik, dan dalam waktu 15 detik sudah terjadi netralisasi. 6 jam kemudian itu akan kehilangan lapisan sel superficial yang bersilia dan yang tidak bersilia. Regenerasi itu terjadi dalam waktu 3 hari, dan dalam waktu 7 hari regenerasi itu terjadi pada sel yang mengalami kerusakan.
Pelepasan sitokin proinflamatori seperti TNF-A dan interleukin 8 yang menginduksi peningkatan neutrofil. Nah, selain itu terjadi peningkatan regulasi dari sel adhesion molekul ya, termasuk emin, elmin, pemin, selektin, B2 integrins dan ICAM1. Itu menyebabkan peningkatan trombosin dan pelepasan radikal bebas oksigen. Ya. Nah, aspirasi partikel besar dari isi lambung itu akan tampak gejala obstruksi jalan nafas. Dalam waktu pendek bisa terjadi kematian, sehingga dalam waktu pendek partikel tersebut itu harus dikeluarkan. Untuk menghindari hipoksia, maka perlu dilakukan oksigenasi dan ventilasi, yakni dengan dilakukan intubasi untuk menghindari kontaminasi dari bahan tersebut. Nah, isi lambung itu tidak steril ya, sehingga aspirasi yang terjadi bisa disertai dengan bakteri. 60 sampai dengan 100% ya, itu terdiri dari kuman anaerob. Gabungan kuman aerob dan anaerob itu sering dijumpai pada aspirasi di rumah sakit. Aspirasi pneumonia itu ada 2 tahap ya teman-teman. Tahap yang pertama ya, yang puncaknya hanya dalam beberapa saat adalah akibat dari rendahnya kadar asam dari isi lambung yang terjadi pada dasar sel alveolar capillary interface. Kemudian tahap yang kedua itu puncaknya pada 6 jam yang ditandai dengan infiltrasi neutrofil ke alveoli, jaringan intersial paru yang tampak sebagai proses inflamasi yang dijumpai sama dengan adanya acute lung injury. Kemudian masuk ke bab predisposisi terjadinya aspirasi. Meningkatnya kejadian aspirasi itu bisa disebabkan oleh faktor pasien, kemudian juga karena faktor pembedahan, dan faktor anestesi dan juga alat. Kalau dari faktor pasien ya, nah pasien dengan isi lambung yang meningkat itu antara lain pada kehamilan dan juga obesitas terjadi kenaikan produksi asam lambung. Pembedahan emergensi yang waktu puasanya itu belum cukup, kemungkinan juga terjadinya aspirasi juga akan meningkat. Pengosongan lambung yang memanjang itu terjadi pada kehamilan, obesitas, trauma, pemberian opioid, kelainan gastrointestinal ya, seperti obstruksi usus, hambatan pada proses pengeluaran dari lambung dan pada pendarahan saluran pencernaan atas. Kemudian neuropati anatomi karena diabetes dan juga kegagalan ginjal itu meningkatkan kemungkinan aspirasi. Nah, akibat dari menurunnya tonus sphincter esophagus ya, yang dijumpai pada kehamilan, obesitas dan hiatus hernia itu memperbesar kemungkinan aspirasi. Pada hiatus hernia terjadi reflux gastroesophageal, kelainan gastrointestinal, penyempitan dan juga karsinoma esofagus, dan pada usia lanjut itu akan meningkatkan kemungkinan terjadinya aspirasi. Kelainan saluran nafas atas, laring yang inkompeten itu memudahkan terjadinya aspirasi, misalnya pasien yang tidak sadar. Kemudian kelainan anatomi dan neuromuscular disorder akibat bulbar atau pseudobulbar palsy ya. Kemudian untuk faktor pembedahan, nah, manipulasi usus pada pembedahan abdomen atas itu bisa terjadi reflux dari lambung sehingga bisa menyebabkan aspirasi. Kenaikan tekanan intraabdominal itu akibat pneumoperitoneum pada pembedahan laparoskopi, posisi litotomi dan Trendelenburg mendesak gester ke arah proksimal itu menyebabkan terjadi regurgitasi. Kemudian untuk faktor anestesi. Nah, pada pemberian obat anestesi lokal di sekitar trakea pada saat intubasi,
belum kembalinya kemampuan batuk ya yang diakibatkan pemberian obat pelumpuh otot seperti neuroblocking agent, itu bisa meningkatkan kemungkinan terjadinya aspirasi. Timbulnya refleks jalan nafas dan reaksi gastrointestinal pada pemberian anestesi umum yang tidak cukup dalam tidak bisa dihindari ya. Nah, semua refleks tersebut itu bisa mengakibatkan kemungkinan terjadinya aspirasi. Pemberian nafas buatan dengan volume berlebih, udara bisa masuk ke dalam lambung yang mengakibatkan regurgitasi. Ekstubasi yang terlalu dini sebelum refleks jalan nafas kembali normal itu justru bisa menyebabkan terjadinya aspirasi. Pemakaian laryngeal mask ataupun alat pembebas jalan nafas yang berada di depan supraglotik itu bisa menyebabkan penurunan tonus sphincter esofagus distal. Nah, keadaan ini meningkatkan kemungkinan juga terjadinya aspirasi. Fergus itu telah melakukan audit prospektif pada 2.359 pasien yang dilakukan anestesi umum dengan LMA 41% dilakukan positive pressure ventilation, 5 pasien mengalami regurgitasi, kemudian 3 pasien itu terjadi pada saat pelepasan LMA pasca bedah, dan hanya ada 1 pasien yang diketahui terjadi regurgitasi, ya, dan pasca bedah tidak ada gejala sisa. Kesulitan melakukan intubasi sehingga harus memberikan ventilasi tekanan dengan masker, cricoid pressure yang tidak sempurna atau melepaskan tekanan sebelum pipa endotrakealnya masuk dan pemasangan pipa endotrakeal yang masuk ke esofagus pada pasien dengan lambung penuh meningkatkan kemungkinan terjadinya aspirasi. Survei oleh Brimacom dan Berry di unit perawatan intensif tahun 1990 sampai 1991 itu dilaporkan bahwa ada 758 pasien dengan LMA, 8 pasien terjadi aspirasi, ada 1 orang terjadi aspirasi pneumonitis dan tanpa adanya kematian. Kemudian untuk pencegahan aspirasi ya, aspirasi itu bisa terjadi setiap saat ya, setiap saat bisa terjadi, baik itu sebelum, selama, dan sesudah pemberian anestesia. Aspirasi isi lambung tanpa gejala itu terjadi pada 45% pasien tidur dan 75% pada pasien tidak sadar. Kecurigaan terjadi aspirasi apabila terdengar suara tambahan, terjadi kenaikan airway pressure, ataupun pengeluaran secret yang berlebih. Adanya suara nafas tambahan berupa wheezing, rales yang menyeluruh ya. Kemudian tachypnea, takikardia, dan panas yang tidak tinggi adalah gejala dari aspirasi isi lambung. Nah, untuk diagnosa itu pasti bisa dilakukan dengan pemeriksaan invasif, misalnya fibrioptik, bronkoskopi, bronchoalveolar lavage. Nah, kemungkinan terjadinya aspirasi itu disebabkan oleh peningkatan tekanan lambung, peningkatan terjadinya regurgitasi, dan adanya penurunan kompetensi larynx. Pencegahan itu dilakukan untuk mengurangi produksi asam lambung dan keasaman lambung. Produksi asam lambung yang lebih dari 25 mili yakni 0,4 mili per kg dan pH kurang dari 2,5 itu memiliki resiko yang lebih besar. Apabila pH asam lambung mencapai sampai dengan 1,5, kerusakan yang terjadi pada paru sangatlah hebat. Baik, kemudian puasa pra pembedahan. Puasa itu adalah salah satu dari pengurangan isi lambung yang baik itu berupa padat ataupun cair. Berkurangnya jumlah asam lambung bisa meminimalkan efek terjadinya aspirasi pneumonitis. Tujuan utama puasa itu adalah untuk mengurangi volume isi lambung di bawah 25 mili. Puasa prabedah menyebabkan mulut kering,
haus, dan meningkatkan resiko PONV dan hipovolemi. Pengosongan cairan lambung itu dikendalikan oleh bagian proksimal dari gester dan berkaitan langsung dengan perbedaan tekanan dari gastroduodenal, kecuali apabila adanya patologi dari pilorus dan perubahan akibat pembedahan. Jumlah isi lambung itu tergantung dari dimulainya waktu puasa. Minum air putih tidak meningkatkan volume cairan dan lambung dan keasaman lambung. Dalam 2 jam telah terjadi pengosongan lambung. Apabila minum ASI, pengosongan lambung itu terjadi dalam 4 jam. Untuk susu formula, makanan ringan pasien dipuasakan dalam waktu 6 jam. Tetapi apabila makanan berat, pengosongan lambung terjadi dalam waktu 9 jam. Baik, kemudian untuk pemberian obat-obatan untuk mengurangi volume dan keasaman lambung. Derajat keasaman lambung itu punya pengaruh jadi sangat berpengaruh terhadap derajat kerusakan dan kegawatan dari aspirasi paru. Pemberian N-asitrat itu akan meningkatkan pH asam lambung. Sucralfate itu akan meningkatkan empedu dan asam lambung, mempunyai efek untuk pendarahan lambung, akan tetapi bila terjadi aspirasi, itu akan menyebabkan pneumonitis akut dan pendarahan paru. H2 reseptor antagonis yang diberikan 90 sampai dengan 120 menit itu akan mengurangi produksi dan menaikkan pH asam lambung. Apabila pasien sudah memakai obat H2 reseptor antagonis untuk beberapa waktu, efektivitas untuk mengurangi produksi dan menaikkan pH asam lambung berkurang, sehingga akan meningkatkan resiko akibat terjadi aspirasi paru. Proton pump inhibitors atau PPLS itu mengikat residu cysteine dari H+ atau K+ atau ATP ASE atau ATPase pump mukosa gester. PPLS itu menurunkan produksi dan peningkatan pH asam lambung. Akan tetapi efek tersebut itu tidak tampak menurunkan kejadian dan keparahan dari paru akibat aspirasi. Obat prokinetik yang dikenal dengan metocloparamid itu menurunkan resiko aspirasi, yakni dengan menurunkan volume isi lambung. Efek obat prokinetik itu bisa dihambat oleh atropin 10 Ug per kg, pemberian opiat yang menyebabkan perpanjangan pengosongan lambung dan meningkatkan tonus dinding lambung. Kemudian untuk teknik anestesia, terjadinya aspirasi tersering itu pada saat induksi dan laringoskopi. Kemungkinan ini bisa dikurangi dengan cara mengisolasi jalan nafas, yakni dengan traktus gastrointestinal. Pemasangan endotrakeal secara sadar ataupun dilakukan rapid sequence induction dengan cricoid pressure itu akan mengurangi terjadinya aspirasi. Selig itu mengemukakan dengan dilakukan penekanan pada cricoid pada pasien yang terlentang dan kepala lebih rendah atau slide head down, itu akan mengakibatkan isi lambung yang keluar tidak bisa masuk ke dalam jalan nafas. Posisi head up 45 derajat pada saat intubasi untuk menghindari aspirasi. Laringoskopi yang dilakukan dengan kedalaman anestesi yang tidak cukup itu akan mengakibatkan batuk, buking, muntah, dan spasme laring. Keadaan ini akan menyulitkan intubasi sehingga akan memperbesar kemungkinan terjadinya aspirasi. Pemakaian LMA tidak mengisolasi jalan nafas dengan traktus gastrointestinal. Dari penelitian meta-analisis itu telah dinyatakan bahwa 2 dari 10.000 yang dilakukan dengan LMA mengalami aspirasi. Kemudian untuk manajemen aspirasi. Aspirasi adalah resiko dari tindakan anestesia.
ya, dan pemberian obat-obatan yang mengurangi refleks proteksi jalan nafas. Aspirasi itu bisa menyebabkan pneumonitis dan juga bisa meningkatkan kejadian pneumonia dan Adult Respiratory Distress Syndrome atau ARDS. Tindakan segera sesudah diketahui terjadi aspirasi, pasien itu diposisikan head down untuk meminimalkan kontaminasi isi lambung dengan paru. Mulut dan faring segera dibersihkan dengan menekan krikoid. Pembersihan jalan nafas melalui endotrakeal itu bisa dilakukan dengan menghisap intratrakeal yang sebelumnya diberikan oksigen 100% dengan PPV. Bronkoskopi itu dilakukan untuk membuang partikel dari aspirat. Lavase dengan larutan garam ataupun alkali itu tidaklah membantu untuk mengelola aspirasi. Pemasangan pipa oro atau nasogastro itu ditujukan untuk mengosongkan lambung dan juga mengukur derajat keasaman lambung. Terapi oksigen dan bronkodilator diberikan sesuai dengan keadaan klinis dari pasien tersebut. Sesudah diagnosis aspirasi itu ditegakkan, kelanjutan dari tindakan pembedahan bisa dibicarakan dan disesuaikan dengan keadaan pasien itu sendiri. Sesudah pembedahan, dilihat dari keadaan klinik dalam waktu 2 hingga 4 jam sesudah aspirasi. Apakah pasien itu perlu untuk dilakukan tindakan lanjutan di ruang perawatan yang intensif? Perubahan fungsi paru itu berkembang dengan waktu ya, mencapai puncaknya pada 4 jam yang dipengaruhi oleh macam aspirat kuantitasnya dan keasaman isi lambung ya, keasaman isi lambung. Gejala untuk memantau perkembangan fungsi pernafasan itu bisa dilihat dari adanya takipnea, krepitasi, wheezing, atelektasis, dan juga desaturation oksigen. Pada pemeriksaan oksimetri, penurunan saturasi oksigen itu tidaklah sesuai dengan yang dihasilkan pada pemeriksaan PaO2. Pemeriksaan pulse oksimetri tidak bisa menunjukkan keparahan akibat terjadinya, misalnya atelektasis dan interstitial atau alveolar edema. Dalam beberapa kasus ringan, gambaran radiologis adanya minimal atelektasis dan interstitial atau edema paru tidak tampak. Terapi oksigen dengan masker itu bisa dilakukan pada pasien yang tidak disertai dengan gejala distres nafas atau desaturasi oksigeni. Nah, apabila terjadi atelektasis itu harus dilakukan optimalisasi ventilasi perfusi. Untuk apa? Untuk mencegah menjeleknya atau memburuknya alveolar arterial oksigen gradient dan terjadinya acute lung injury. Nah, maka untuk menghindari tersebut itu harus dilakukan pemberian continuous positive airway pressure sampai dengan 12 hingga 14 mmHg melalui masker ketat. Tindakan ini itu akan berhasil jika pasien masih dalam keadaan sadar dan tidak terjadi obstruksi saluran nafas. Pemberian tekanan positif ventilasi dalam beberapa jam ya, dalam waktu beberapa jam itu bisa meningkatkan kemungkinan hidup. Pasien yang tidak bisa mempertahankan jalan nafas, kesadaran menurun dan tidak kooperatif, dan kelainan radiologis akibat aspirasi atau pertukaran gas itu semakin memburuk, memerlukan inkubasi dan ventilasi mekanik. Tetapi Olsons itu membuktikan bahwa hanya ada 17% pasiennya itu diperlukan ventilasi. Pilihan tindakan itu bersifat individual ya, untuk meminimalkan efek samping pada sistem kardiovaskular dan meminimalkan risiko cedera paru akibat ventilator. Nah, untuk mempertahankan alveoli, maka menggunakan tekanan akhir ekspirasi positif atau PEEP supaya volume paru-paru itu terbuka sehingga meminimalkan cedera paru dan terjadi pertukaran gas. Cara lain untuk menghindari overdistensi ya dari alveoli itu
dilakukan yakni dengan mengurangi inspiratory peak pressure. Volume tidak terbatas dan hiperkapni itu terbatas. Hasilnya mengurangi cedera akibat ventilator paru dan pasien bisa mengalami perbaikan. Nah, keadaan tersebut itu disertai penyapihan lebih awal angka kematian menurun. Warner itu melakukan sebuah studi retrospektif pada 66 pasien yang mengalami aspirasi. 42 pasien dari 66 pasien dalam waktu 2 jam itu tidak tampak adanya gejala dan pasca bedah tidak dilakukan intervensi pada pernapasan. 18 pasien yang dilakukan rawat jalan, 12 pasien pulang pada hari tersebut. 18 pasien dari 24 pasien yang menunjukkan gejala wheezing, penurunan SpO2 lebih dari 10%, dan ada gambaran radiologis dari aspirasi dalam waktu 2 jam. Pasien tersebut itu dilanjutkan perawatan di ICU untuk diberikan nafas buatan. 3 pasiennya lagi dilakukan nafas buatan lebih dari 24 jam. Dan 2 orang mengalami sindroma distres nafas lalu meninggal. Steroid itu sudah digunakan pada masa lalu. Efek terapi steroid itu menekan aktivasi neutrofil dan makrofag dan meningkatkan risiko infeksi bakteri sekunder sehingga tidak ada efek apapun yang menguntungkan. Steroid saat ini itu tidak dianjurkan sebagai bagian dari regimen pengobatan untuk paru aspirasi isi lambung. Pemberian antibiotika itu dilakukan apabila pasien sudah dinyatakan pneumonia. Pemeriksaan mikrobiologi dari pasien aspirasi dibutuhkan untuk memastikan pemberian obat-obatan. Bahan aspirat membawa kuman masuk ke dalam jaringan paru. Dari penelitian bahan aspirat pada kasus aspirasi berat itu didapatkan kuman Bacilli gram negatif sebesar 49%, bakteri anaerob 16%, dan Staphylococcus 12%. Keberadaan kuman Bacilli gram negatif itu memperlihatkan bahwa pasien tersebut itu mengalami aspirasi dari bahan traktus aspirasi dari bahan traktus gastrointestinal. Pendekatan yang lebih rasional itu adalah dengan menghindari penggunaan antibiotik profilaksis sesudah pada pemantau tampak tanda-tanda yaitu demam, takikardia, leukositosis, dan produksi dahak, dan dimulai terapi antibiotik berdasarkan dengan budaya pemeriksaan mikrobiologi positif ataupun pada pasien yang memburuk dalam status klinis dan temuan radiologis.